Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuftatahu bihamdi kulla risalatin wa maqalatin wa niyatin sharihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Syekh Kiai Haji Ahmad Muzani, Ketua MPR Republik Indonesia. Dan tentu saja beliau juga penasehat dari Asfa Foundation dan penasehat dari begitu banyak organisasi-organisasi yang berkecimpung di bidang kemanusiaan. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak Komjen Purnawirawan Dr. Safruddin, Ketua Pembina Asfa Foundation, yang begitu cemerlang ide-idenya yang tentu saja perlu kita ikuti bersama dari apa yang tadi diungkapkan oleh beliau. Bapak Wakil Ketua MPR yang kami hormati, Pak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid, Rektor IPB yang kami hormati, dan pengasuh pesantren Gontor, Pak Timothy yang kami hormati, para duta besar dan seluruhnya yang kami hormati, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Asfa Foundation ini dari awal sekali, beliau pada saat kami akan memberikan rekomendasi, berdiskusi berapa banyak musaki yang akan ditarik oleh Asfa Foundation. Beliau sampaikan tidak banyak-banyak, tapi insya Allah mereka-mereka ini yang bisa mendekati hanya kami. Jadi muzaki khusus. Jadi lasismu jangan berharap bisa mendekati muzaki tersebut. Oleh karena itu kami sangat apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh beliau ini. Dan yang kedua, ide ini sudah lama disampaikan oleh beliau, Pak Komjen Dr. Safruddin, tentang memberikan beasiswa yang berbasis pesantren dan dikembalikan kepada pesantren. Artinya kalau ini bisa semuanya, apalagi tadi juga disampaikan, kalau 41.000 pesantren ini ada kadernya satu persatu saja, yang oleh Asfa Foundation baru kurang lebih 460, tapi kalau 41.000 itu bisa, maka pesantren kita di Indonesia akan lebih maju lagi. Kekuatan ini yang sejak awal disampaikan oleh beliau. Dan tadi disampaikan 47% yang diberi beasiswa oleh Asfa Foundation itu di Rosa Islamiyah. 40% mereka yang belajar STEM dan 13% yang belajar sosial dan humaniora yang lain. Artinya bahwa pondok pesantren ke depan kalau menggunakan pola Asfa Foundation ini akan menjadi pondok pesantren yang modern, yang bisa berkompetisi di Indonesia Emas tahun 2045. Maka dari itu ajakan beliau tadi, termasuk Pak Kiai Anang tadi, bagaimana nanti lembaga-lembaga seperti Basnas dan seluruh las-las yang ada di Indonesia ini juga bisa membiayai beasiswa seperti tadi yang dilakukan oleh Asfa. Kalau masing-masing las itu
itu bisa 100 orang, kita punya 168. 100 orang saja itu sudah luar biasa. Apalagi Lasismu sudah sangat banyak, Lasisnu sangat banyak. Basnas saat sekarang ini di Mesir aja sudah lebih dari 700 orang. Di seluruh Timur Tengah 1.000 orang. Ada yang di Moskow, ada yang di India, ada yang di Malaysia, ada yang di Inggris, ada yang di Amerika. Yang tentu saja mereka juga akan kembali ke Indonesia. Hanya ada bedanya. Kami tergelitik, beliau mengkhususkan untuk pesantren dan kembali kepada pesantren. Kalau kami basicnya kemarin yang penting banyak santrinya. Termasuk juga tantangan beliau tadi, Pak Dr. Syaf, yang menyampaikan LPDP tidak bisa direbut oleh anak-anak santri. Tapi alhamdulillah kemarin Basnas juga menyampaikan beasiswa kepada 10.000 anak santri untuk bisa bimbel masuk ke perguruan tinggi. Alhamdulillah 10.000 itu bisa masuk perguruan tinggi favorit di Indonesia termasuk di luar negeri. Tetapi kelanjutannya memang perlu karena itu baru masuk ke perguruan tinggi. Kami baru bisa sebagian. Tapi sekali lagi ide beliau ini luar biasa. Bahkan juga pernah kita sampaikan di Mesir di hadapan besar mengenai ide. Kalau perlu kita juga memberikan beasiswa anak-anak kita yang melakukan penelitian-penelitian khusus sehingga hadiah-hadiah Nobel yang akan datang itu akan bisa direbut oleh santri-santri dari Indonesia. Ini harapan kita. Dan saat itu juga dari Grand Sheikh sangat setuju sekali. Termasuk juga apa yang telah dilakukan, beliau juga usul kalau perlu nanti dari Basnas, dari saat itu menyebut Aswa dan las-las yang lain tentu saja, memberikan penghargaan khusus lulusan-lulusan terbaik di Mesir yang tidak hanya dari Indonesia saja. Usulan beliau gitu. Sehingga dengan begitu beasiswa Indonesia akan terasa untuk seluruh masyarakat di dunia ini. Ini yang saya kira juga sangat penting sekali untuk kita perhatikan bersama-sama. Tapi apa yang menjadi ajakan Pak Kiai Anang, yang menjadi ajakan Pak Dr. Syaf tadi sangat penting untuk kita ikuti bersama. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan kumpulkan las-las dalam rangka bagaimana kita memberikan beasiswa. Termasuk tadi Pak Rektor IPB juga menyampaikan kami akan memberikan beasiswa khusus untuk para mahasiswa dari Palestina. Kita perlu perhatikan. Demikian juga tadi ada usulan beliau. Beliau berdua, Pak Ketua MPR dan Pak Wakil Ketua MPR ini usul. Ada khusus beasiswa mereka yang memperdalam ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Saya kira ini juga sangat penting sekali. Ke depan sangat dibutuhkan di Indonesia dan oleh karena itu insya Allah akan kami tindak lanjuti. Sekali lagi kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar bagi Asfa Foundation yang telah berupaya. Kami hanya berharap mudah-mudahan kader-kader Pak Kiai Syafruddin ini banyak yang kemudian juga bisa disebar ke beberapa tempat. Karena ketokohan beliau luar biasa. Mantan Menteri, mantan Kapolri yang itu sangat berpengaruh kepada orang lain. Mengkader orang seperti beliau ini tidak gampang. Mantan Kapolri, mantan Menteri yang konsen terhadap persoalan-persoalan keislaman dan beasiswa para santri. Ini kira-kira kalau di Indonesia hanya beliau saja. Terima kasih.
Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.